Anzalahu al-hakimu al-khabiru bilisanin arabiyyin mubinin. Anzalahu, menurunkan kitab ini siapa? Al-hakimu al-khabiru, siapa? Allah azza wa jalla. Allah al-hakim al-khabir bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab. Jadi Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Wa nukila ilaina, dan dinukil kepada kita bitawaturi, secara tawatur, alladzi la yarqa ilaihi syakkun, yang tidak meningkat padanya syakun, keraguan. Jadi tidak pernah ada keraguan. Jadi tidak pernah ada keraguan. Wala raibun, juga keraguan. Enggak ada pernah keraguan. Enggak ada naik, enggak ada muncul keraguan. La yarqa ilaihi syakkun, tidak meningkat kepadanya, tidak muncul kepadanya syakun, keraguan. Wala raibun, tidak pula keraguan. Karena diriwayatkan secara tawatur, ya, sampai kepada kita secara tawatur. Kalau hadis ada yang tawatur, ada yang mutawatir, ada yang enggak. Tapi Al-Quran semuanya tawatur. Kalau hadis mutawatir pasti sahih. Hadis mutawatir pasti sahih. Hadis mutawatir pasti sahih. Pasti sahih kalau mutawatir. Pasti sahih. Adapun yang tidak mutawatir berarti apa? Yang tidak mutawatir berarti apa? Ahad. Yang tidak mutawatir namanya ahad. Ahad nanti dibagi tiga. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Bisa sahih dan bisa tidak. Kalau memenuhi 5 syarat berarti sahih. Kalau tidak memenuhi 5 syarat ya tidak sahih. Tapi kalau mutawatir pasti sahih. Pasti. Nah Al-Quran dinukil secara mutawatir. Nah, kita akan melihat dalil bahwasanya Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kita akan melihat dalil bahwasanya Al-Quran itu bahasa Arab. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, latanzilu rabbil alamin, sungguh turunnya dari Rabbil Alamin. Nazala bihi ruhul amin, turun dengannya ar-ruhul amin, malaikat Jibril, ala qalbika, pada hatimu, litakuna minal mundzirin, biar kamu termasuk orang yang mengingatkan, bi lisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab mubin, yang jelas. Jadi Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Ada orang yang dikatakan cendekiawan, yang dulu saya gandrung sama buku-bukunya. Dulu mau beli nggak kuat, harganya 70.000, tak kopi 12.000. Kata dia, Islam itu adalah ajaran hasil cangkokan antara budaya Cina dan budaya Arab, hasil cangkokan. Buktinya apa? Buktinya di dalam Al-Quran itu kurang lebih ngomong begitu ya, nggak pas ya, tulisannya kurang lebih begitu. Di dalam Al-Quran itu disebutkan kalimat yang bukan bahasa Arab. Ada kata-kata kafuro, itu kafur, bahasa kita kapur barus, itu bukan bahasa Arab. Jadi ini menunjukkan Islam itu hasil cangkokan. Nah, kurang lebihnya begitu, dijadikan dalil bahwasanya Islam itu adalah cangkokan budaya Arab dan budaya Cina. Waliyadzubillah. Al-Quran bahasa Arab ya. Kalau dikatakan kafuro ada bahasa lain, ya berarti bahasa Arabnya juga kafuro. Wong kursi bahasa Arabnya kursi kok. Naam. Kemudian yang berikutnya, wal Qur'anul Karimu, Al-Qur'anul Karim maktubun fil lauhil mahfudhi, ditulis di lauhul mahfudz.
Al-Quranul Karim ditulis di Lauhul Mahfuz. Wa tahfadhu as-suduru, wa tahfadhu menghafalnya, as-suduru dada, jamak dari sadrun, maksudnya hati-hati pada menghafalnya. Wa tatluhu al-sunu, dan membacanya lisan-lisan. Wa maktubun fis suhufi, dan ditulis pada lembaran-lembaran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal, tetapi, huwa dia, ayatun, ayat-ayat, bayyinatun, yang menjelaskan, fi suduril ladzina utul ilm, di dalam hati-hatinya orang yang diberi ilmu, di dalam hati-hatinya orang yang diberi ilmu. Wa qal, dan dia berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah Al-Quranul Karim, fi kitabim maknun, di dalam sebuah kitab yang terjaga, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari sisi Tuhan semesta alam. Jadi Al-Quran itu ditulis di Lauhul Mahfuz, yang kemudian diturunkan berangsur-angsur dan ditulis di lembaran-lembaran kita, dihafal oleh hati-hati kita. Tapi sebelum diturunkan atau dibawa malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberadaannya di mana? Di Lauhul Mahfuz, tercatat di sana. Terus bagaimana memahami? Katanya Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, padahal kita tahu Al-Quran turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Gimana memahaminya? Betul sekali. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan sekaligus itu di malam Lailatul Qadar di Baitul Izzah. Baru dari Baitul Izzah diturunkan berangsur-angsur ke manusia selama 23 tahun. Dari sekaligus itu di malam Lailatul Qadar. Nah, Baitul Izzah sebuah tempat yang ada di langit pertama, sebagaimana Baitul Ma'mur sebuah tempat yang ada di langit ketujuh, sebagaimana di dunia ada namanya Baitullah Ka'bah. Nah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan, Ada yang memahami Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz tidak ada yang menyentuhnya kecuali para malaikat. Dan pemahaman seperti itu bukan berarti ini berarti boleh disentuh tanpa kita suci, bukan dipahami begitu. Jadi yang di Lauhul Mahfuz nggak ada yang bisa menyentuh kecuali makhluk Allah yang disucikan, yaitu siapa? Para malaikat. Ini tidak menjadi dalil bahwasanya Al-Quran yang ada pada kita, yang ada di atas mushaf, yang di mushaf, yang di lembaran-lembaran, kemudian kita menyentuhnya boleh tidak bersuci. Oh enggak, ini lagi menginformasikan yang ada di Lauhul Mahfuz itu yang bisa menyentuh hanya malaikat. Tidak lantas menjadi dalil bagi kita berarti boleh disentuh tanpa bersuci karena yang dimaksud itu adalah malaikat. Wah, tidak. Ini lagi menginformasikan yang di Lauhul Mahfuz tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat. Dan untuk Al-Quran yang di mushaf-mushaf yang ada di hadapan kita tidak boleh menyentuhnya kecuali dengan berwudu berdasarkan hadis-hadis yang ada. Wal Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim al-mu'jizatul kubra, mu'jizat besar,
al-khalidatu yang kekal, li nabiyil Islam untuk nabinya Islam Muhammadin ibni Abdillah wa huwa akhirul kutubi as-samawiyati, dan dia sebagai akhir kitab-kitab samawi. Berarti sebelum Al-Quran ada kitab-kitab samawi, ada yang kita kenal Zabur, Taurat, Injil. Yang lainnya apa? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jadi sebelum Al-Quran sudah ada kitab-kitab samawi yang dikenal atau yang kita tahu, yang diinformasikan. Zabur, Taurat, Injil. Yang lainnya kepada nabi ini, kepada nabi ini, kepada nabi ini apa? Nggak diinformasikan namanya. Ya cukup kita mengimani secara global bahwasanya para rasul juga diutus kitab-kitab. Adapun namanya Allah a'lam. Karena kita nggak bisa bikin nama-nama sendiri. Kita hanya menyebut nama untuk kitab yang memang diinformasikan namanya. La yunsakhu, tidak dihapus, wala yubdalu, dan tidak diganti. Waqad takaffalallahu, Allah telah menjamin bihifdhihi, penjagaannya, min ayyi tahrifin, dari segala perubahan, au tabdilin, atau penggantian, au ziyadatin, atau tambahan, au naqsin, atau pengurangan, ila yaumin, sampai suatu hari, yarfa'hullahu ta'ala, Allah mengangkatnya. Gak pernah bisa diubah sampai kapanpun, sehingga datang suatu hari yang Allah mengangkatnya. Allah mengangkatnya artinya apa? Gak ada lagi di muka bumi lembaran-lembaran dibuka kosong, blank. Di dada-dadanya kaum muslimin nggak ada Al-Fatihah, nggak ada. Allah angkat dalam satu malam. Allah angkat dalam satu malam, sehingga tidak tersisa dari ajaran Islam yang dikenal. Nggak ada. Salat nggak dikenal, puasa nggak dikenal, zakat nggak dikenal, nggak dikenal apa-apa. Yang ada adalah sekelompok orang-orang tua yang mengenal kalimat la ilaha illallah. Yang lainnya nggak ada yang dikenal, ajaran Islam nggak dikenal apapun. Ketika Al-Quran sudah diangkat oleh Allah, nggak ada ajaran Islam yang dikenal. Ada kelompok orang tua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepuh-sepuh mereka mengenal la ilaha illallah, nggak kenal yang lain-lainnya, hanya la ilaha illallah saja. Kemudian sahabat yang meriwayatkan ini ditanya, apakah la ilaha illallah yang hanya ikut-ikutan itu, karena gak ada yang dikenal, gak ada yang dikenal apapun, yang jelas hanya la ilaha illallah, apakah yang disebutkan secara ikut-ikutan itu bisa bermanfaat untuk yang mengucapkannya? Yang ditanya diam, diulangi lagi, akhirnya iya bermanfaat. Setelah didesak ditanya, dan perkembangannya apa? Perkembangannya manusia gak ada bedanya seperti binatang. Gak ada bedanya seperti binatang, seperti himar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki wanita melakukan hubungan di jalan-jalan seperti himar. Orang yang terbaik ketika itu, adalah orang yang melihat perempuan digauli oleh lelaki di jalan, dia bilang, seandainya wanita itu aku gauli di balik tembok, itu yang paling baik. Itu orang yang paling baik ketika Al-Quran sudah diangkat. Sekarang indikasinya begini, Al-Quran masih ada, tapi beberapa ajarannya atau beberapa kandungannya kaum muslimin kayak tidak mengenalnya, padahal masih ada. Bagaimana ketika sudah diangkat nggak ada sama sekali? Maka wajar artinya logis ketika tidak ada yang dikenal dari ajaran Islam. Makanya mumpung Al-Quran masih ada, kita berusaha sekuat tenaga mengamalkan keseluruhannya, nggak pilih ayat ini saya nggak mau baca soalnya nggak berpihak kepada saya. Jangan, ya. Jangan, semuanya dibaca. Lanjut. Wadzalika qabla yaumil qiyamah. Yang demikian itu Al-Quran diangkat
qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikra, Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Jadi Allah menyatakan dirinya yang menurunkan Al-Quran, dan Allah menyatakan dirinya menjaganya. Maka sampai hari kiamat gak pernah ada perubahan, penambahan, pengurangan, penggantian, sampai suatu hari Allah mengangkatnya langsung, sehingga tidak ada pada manusia. Kalau kitab-kitab yang lainnya, apakah Allah menjamin menjaganya? Enggak, Allah tidak menjamin menjaganya, tapi Allah menyerahkan kepada para akhbar, kepada para orang-orang alim yang ada pada mereka agar menjaganya, tapi mereka tidak mau menjaganya. Surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Ini maknanya kitab-kitab yang ada Allah serahkan kepada ruhban dan ahbar untuk menjaganya, dan mereka menjadi saksi atas kebenaran firman Allah ketika itu diturunkan pada para nabi. Mereka disuruh menjaga, tapi mereka tidak menjaganya, sehingga Injil dipalsukan, Taurat dipalsukan, kan Allah tidak menjamin menjaganya. Diserahkan kepada mereka, tapi mereka tidak menjaganya. Yang paling parah ya Yahudi, Jadi bukan sekedar mengubah-ubah. Kalau mengubah-ubah karuan, wong tidak diubah saja, ketika ada orang berfatwa ditutup, gak diubah tetapi ditutup. Nah, itu parah. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda dengan orang Yahudi. Ujiannya dari sisi apa? Ujiannya dari ayat-ayat yang mansukh, ayat-ayat yang dihapus tapi hukum masih berlaku. Contohnya tentang rajam dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran yang kita jumpai sekarang, ayat tentang rajam nggak ada. Sebelumnya ada. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sebelumnya saya membaca asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Saya baca dulu itu Al-Quran. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, pezina laki dan pezina perempuan, maka rajamlah keduanya. Tapi nggak ada. Sekarang nggak ada. Tapi Nabi melakukan rajam, ya kami pun melakukan rajam. Jadi ayatnya tidak ada, sudah dihapus ayatnya, surahnya sudah dihapus, tetapi hukumnya Nabi menyatakan masih berlaku. Kaum muslimin dengan sangat gampang mengikutinya. Nabi mengatakan masih berlaku, ya sudah, sami'na wa ata'na. Padahal kalau dibuka sudah nggak ada. Beda orang Yahudi. Ayat tentang rajam ada dalam Taurat, ada. Tapi ketika mereka menghakimi, ayat tentang rajam ditutup. Padahal nyata-nyata ada tapi ditutup. Muslim gak usah harus ada, cukup Nabi mengatakan masih berlaku, dengan gampang sami'na wa ata'na, itu muslim. Nah, ini membedakan muslim dengan Yahudi. Wa ahlu sunnati wal jamaati, dan ahlu sunnah wal jamaah yukaffiruna man ankara harfan minhu. Ahlussunnah wal jamaah mengkafirkan man, siapa, ankara yang mengingkari, harfan satu huruf, minhu darinya, au zada atau menambahi, au naqasa atau mengurangi, dikurangi satu huruf, mengingkari satu huruf atau menambahi satu huruf atau mengurangi satu huruf, kafir.
Tetapi tidak masuk dalam pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim, sebagian orang memahaminya bukan dari Al-Quran, sebagian yang lainnya mengatakan dari Al-Fatihah, maaf, Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah, yang lainnya mengatakan bukan dari Al-Fatihah. Nah, ini dari Al-Fatihah berarti dari Al-Quran. Berarti yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah berarti bukan mengatakan dari Al-Quran, apa berarti menghilangkan satu kalimat sehingga dia kafir. Para ulama ada pembahasan ini. Kalau masalah Bismillahirrahmanirrahim, orang yang memandangnya itu bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan dalam bab ini, bukan dalam bab ini, karena memang ada perbedaan pendapat Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah apa bukan. Kalau antum bertanya kepada saya, Pak Yasin memandangnya yang mana? Maka Pak Yasin menjawab, Bismillahirrahmanirrahim bukan dari bagian Al-Fatihah. Lu alasannya apa? Nanti malah berkepanjangan kalau sebutan alasan. Nah, ini kalau misalnya bertanya, Pak Yasin cenderung yang mana? Bukan dari bagian Al-Fatihah. Mungkin jawaban singkat saja. Jawaban singkat saja begini. Kenapa bukan dari Al-Fatihah? Al-Fatihah itu umul kitab. Al-Fatihah itu umul kitab. Umul kitab itu artinya induk kitab. Yang namanya induk itu induk kitab berarti pokok-pokok bahasan. Pokok-pokok bahasan yang penjelasannya mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Kalau namanya penjelasan itu diulang-ulang namanya jelasin, ya. Namanya aja jelasin, maka diulang-ulang. Apalagi uslub Al-Quran kalau diperhatikan ketika berbicara satu tema tidak melulu satu tema, mengulangi tema yang sebelumnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Al-Hudayri, dijelaskan kenapa uslubnya begitu luar biasa penjelasan beliau. Nah, itu penjelasan diulang-ulang itu karena memang penjelasan butuh pengulangan. Lah, pokok bahasan gak butuh pengulangan. Misalnya 10 pokok program PKK. Satu apa nih? 10 pokok program PKK. Satu apa? Misalnya kebutuhan sandang, pangan, papan misalnya. Yang kedua, saya ngawur. Yang kedua misalnya kesehatan. Yang ketiga apa? Sampai 10. Ada nggak poin 1 sampai 10 diulang? Ya nggak mungkin ada, namanya pokok. Penjelasannya diulang-ulang. Nah, Al-Fatihah itu umul kitab, induknya Al-Quran, jadi isinya pokok-pokok bahasan, maka tidak ada pengulangan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah, nanti jadi pengulangan, karena kita akan menjumpai lagi Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Jadi tentang sifat Allah diulang ada 2 pokok. Nah, maka ini salah satu alasan, tetapi ini bukan alasan yang utama, bukan. Alasan utama berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut yang berikutnya. Wa ala hadha fa nahnu nu'minu imanan jaziman bi anna kulla ayatin min ayatil qur'ani munazzalatun min indillah. Wa ala hadha, dan atas ini ya. Wa ala hadha, dan atas ini fa nahnu, maka kami nu'minu, beriman, imanan jaziman, dengan keimanan yang pasti, bi anna kulla ayatin, bahwasanya setiap ayat, min ayatil qur'ani, daripada ayat-ayat Al-Qur'an, munazzalatun, diturunkan, min indillah, dari sisi Allah, wa qad nukilat ilaina, dan dinukil kepada kita, bitoriqit tawaturi al-qat'i, dengan jalan tawatur yang qat'i, yang mutlak, yang pasti. Ketika kita memahami bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan orang yang mengingkari 1 huruf saja, atau menambah 1 huruf, atau mengurangi 1 huruf, berarti kita harus mengimani Al-Quran dengan keimanan yang pasti, bahwasanya semuanya berasal dari Allah, karena mengingkari 1 huruf saja kafir. Wal Qur'anul Karim, dan Al-Quran Al-Karim, lam yunazzal jumlatan wahidatan, tidak diturunkan sekaligus
jumlatan wahidatan, tidak diturunkan sekaligus, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal nuzila, tetapi diturunkan munajjaman, secara munajjam. Apa munajjam? Ay mufarraqa, terpisah-pisah, mufarraqa, terpisah-pisah, hasbal waqa'i, sesuai kejadian-kejadian, au jawaban an as'ilatin, atau sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, au hasba muqtadayatil ahwal, atau sesuai perkara, atau sesuai kondisi-kondisi yang membutuhkannya, fi 23 sanah, di dalam 23 tahun. Al-Quran diturunkan ada sababi, ada. Kalau sababi terkait dengan asbabun nuzul, ada suatu peristiwa, Nabi ditanya tentang ruh, kemudian Allah turunkan jawaban, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kemudian Nabi ditanya tentang manusia yang pernah menjelajahi bumi, siapa itu? Kalau memang dia Nabi, mesti ngerti Nabi kok. Turun ayat tentang ayat Dzul Qarnain. Nah, itu menjawab apa, ada suatu kejadian. Tetapi yang tidak terkait dengan sebab malah lebih banyak. Yang tidak terkait dengan sebab malah lebih banyak. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengkritisi orang yang memahami ayat wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ada seseorang yang meminta kepada Allah agar kalau diberi karunia akan berbuat kesolehan, akan berinfak. Akhirnya Allah kasih, akhirnya kasih, tetapi kemudian dia bakhil. Kemudian dikaitkan dengan ayat ini turun dengan Tha'labah, Hatib Tha'labah, bahwasanya dia awalnya miskin, datang kepada Nabi minta didoakan agar kaya. Nabi sudah bilang, kamu sedikit harta tapi kamu bersyukur lebih baik daripada kamu banyak harta nggak bersyukur. Tapi kami, akhirnya Nabi mendoakan dari jadi kaya raya. Akhirnya jadi sholat Jumat saja, nggak 5 waktu. Akhirnya Jumat pun ketinggalan. Dan seterusnya. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan itu. Ini hadisnya dhaif secara sanad dan matannya munkar, dan nggak bisa dikaitkan dengan asbabun nuzul ini. Terlebih kata Syekh Utsaimin, kebanyakan ayat Al-Quran tidak terkait dengan asbabun nuzul, hanya sedikit yang terkait dengan asbabun nuzul. Selebihnya Allah turunkan langsung. Muqtadayatil ahwal di sini ya. Muqtadayatil ahwal. Wal Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an Karim yahtawi, mencakup, ala 114 surat, mencakup 114 surat, 86 minha, 86 diantaranya nuzilat atau nazalat, turun fi Makkah, wa 28 28 minha diantaranya nuzilat atau nazalat, turun fil Madinah, di Madinah, wa tusamma, dan dinamai aswaru, surat-surat. Aswaru jamak dari suratun, suratani, suwarun. Wa tusamma, dan dinamai aswaru, surat-surat, allati nazalat, yang turun, fi Makkata, di Makkah, bisuwar al-makkiyah, dengan surat makkiyah, wa suwar allati nazalat fil Madinah, dan surat-surat yang turun di Madinah, bisuwar al-madaniyah, dengan surat-surat madaniyah,
Wa fihi, dan di dalamnya tis'un wa ishruna surah, ada 29 surat. Uftutihat, dibuka bil hurufil muqatta'ah, dengan huruf al muqatta'ah. Nah, ada berapa surat dalam Al-Quran? 114 surat. 86 diantaranya adalah Makkiyah dan 28 adalah Madinah. Cuma definisi di sini yang barangkali tidak sepakat ya. Kalau definisi di sini Makkiyah surat yang diturun di Mekah. Kemudian Madaniyah surat yang diturun di Madinah. Definisi barangkali tidak sepakat. Karena insyaallah yang lebih tepat adalah Makkiyah surat yang turun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah surat yang turun setelah hijrah. Meskipun turunnya di Mekah, tapi itu periodenya adalah periode setelah hijrah. Itu namanya surat Madaniyah. Contohnya Haji Wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Ini surat turunnya di ketika Nabi Haji Wada di Mekah, yaitu di Arafah. Tetapi ini kategorinya adalah Madaniyah karena turunnya periodenya setelah hijrah, meskipun turunnya di Mekah. Makanya ini kita katakan definisi yang ada di sini tidak muttafaq, tetapi mukhtalaf, ada yang menyelisihinya. Termasuk Syekh Utsaimin, bukan ini, beliau mendefinisikan yang tadi kita sampaikan. Jadi sebelum hijrah namanya Makkiyah, setelah hijrah namanya Madaniyah. Dan penting mengetahui klasifikasi ini Makkiyah atau Madaniyah itu penting. Waqad kutiba al-Qur'anu, dan telah ditulis Al-Qur'anu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi mar'a minhu, ra'a yara ru'yatan wa mar'an, ya, ra'a yara ru'yatan wa mar'an, wa bi mar'an minhu, dan dengan pengawasan beliau. Jadi para sahabat menulis bi mar'an minhu, dengan pengawasan beliau. Haitsu kana lil wahyi, di mana pada wahyu katabatun penulis, para penulis. Kana haitsu kana lil wahyi, di mana pada wahyu katabatun, para penulis. Min khairatis sahabah, dari sebaik-baiknya sahabah radhiyallahu anhum. Yaktubuna, mereka menulis kulla ma nuzzila minal Qur'an, kulla ma nazala, ya. Yaktubuna, mereka menulis kulla, setiap ma nazala, apa yang turun, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Wa ya'muru wa bi amri, ya, wa bi amrin min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jumi'a, kemudian dihimpun, fi ahdi Abi Bakar, di zaman Abu Bakar, baina tsumma jumi'a, kemudian dihimpun, fi ahdi Abi Bakar, pada zaman Abu Bakar, baina daftai al-mushafi, di antara apa? Janbai, di hadapan berarti ya. Baina daftai al-mushafi, di hadapan mushaf. Jadi Al-Quran ini ditulis oleh para penulis dengan pengawasan atau dengan dilihat langsung oleh Nabi dan dengan perintah Nabi. Ini diletakkan di ini diletakkan di ini diletakkan di ini. Itu perintah siapa? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan wahyu, bukan terserah para katabatun, bukan, tapi berdasarkan wahyu. Kemudian pada zaman Abu Bakar dihimpun di hadapannya, wa fi ahdi Utsman, dan pada zaman Utsman, ala harfin wahid, di atas satu huruf
radhiyallahu taala anhum ajmain, maksudnya ditulis dengan satu huruf, ditulis dengan satu bacaan, yaitu bacaan yang banyak macam-macamnya disepakati satu saja. Maksudnya seperti itu. Ya. Ini saja, sudah pada datang, jazakumullah khairan.